Halo, jumpa kembali lagi dengan channel New Pelaut buat adik-adik taruna-taruni SMK Pelayaran, Akademi Pelayaran, Pelaut Pemula, serta sobat maritim lainnya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai swing circle anchoring. Untuk istilah swing circle ini, Anda akan temui ketika kapal Anda sedang berlabuh dan akan diterapkan di kapal tersebut, di mana kapal ketika pertama kali menjatuhkannya di dasar laut atau di dasar perairan, itu akan diukur dari posisi jangkar pertama kali dijatuhkan hingga ke buritan kapal atau di stern kapal, di mana jarak yang telah diukur tersebut merupakan jari-jari ukur untuk lingkar putar, di mana lingkar putar tersebut merupakan lingkaran putar berayun kapal, sehingga kapal bebas berayun ketika ada perubahan arus, perubahan angin. Jadi memungkinkan kapal akan berputar di dalam lingkar putar tersebut atau di dalam swing circle tersebut. Jadi secara teoritis seperti itulah yang dimaksud dengan swing circle. Sehingga swing circle ini dimanfaatkan untuk memonitoring apakah kapal kita atau kapal Anda yang memiliki swing circle tersebut statusnya dragging atau larat, serta untuk memonitor kapal lain apakah memasuki area swing circle tersebut. Hal ini untuk mencegah resiko benturan antar kapal yang sama-sama berlabuh di area tersebut. Oke, untuk memudahkan Anda memahaminya, saya akan berikan gambarannya. Secara membujur, kita lihat kapal dari samping. Jadi, bila Anda lihat dari samping seperti ini, tampilannya kapal apabila sudah berlabuh, maka kali ini saya akan arahkan Anda bagaimana cara Anda mengukur dan menghitung jarak jari-jari untuk radius swing circle. Maka Anda mulai dari posisi jangkar pertama kali dijatuhkan. Jadi pertama kali dijatuhkan, Anda catat dengan GPS dan Anda hitung berapa sekel yang telah di area di air. Setelah itu Anda tambahkan panjang kapal dari haluan hingga buritan. Jadi itulah jarak radius untuk swing circle-nya. Selanjutnya, formulasi atau rumus penentuan jarak radius swing circle atau jari-jari swing circle kita bisa mendapatkan dengan dua rumus, di mana rumus yang pertama, swing circle sama dengan LOE atau length overall, yaitu panjang keseluruhan kapal, plus jumlah sekel yang terarea ke dalam air. Jadi ditambahkan dengan berapa meter, jadi kita rubah menjadi meter sekelnya, di plus dengan panjang kapal atau LOE, maka kita dapatkan swing circle. Dan rumus yang kedua, untuk mendapatkan swing circle itu LOE atau length overall dari panjang kapal di plus akar dari root kuadrat minus depth atau kedalaman perairan plus freeboard kuadrat. Jadi setelah Anda kuadratkan, Anda kurangi, setelah itu Anda akarkan, nanti hasilnya baru Anda tambahkan dengan length overall kapal, maka Anda dapatkan swing circle. Jadi dari dua formulasi ini itu hasilnya tidak jauh beda, dan untuk root ini itu istilah diukur panjang rantai jangkar diukur dari bow atau dari lubang ulup sampai ke posisi jangkar. Jadi ini nggak jauh beda dengan segel, panjang segel. Terus
untuk kedua formulasi ini, itu yang paling sering digunakan oleh para pelaut, itu formulasi yang pertama. Karena pelaut sendiri itu lebih menyukai hal-hal yang simpel dan cepat, instan untuk mendapatkan swing circle-nya. Jadi, rumus yang favorit itu adalah formulasi yang pertama. Oke, selanjutnya kita coba kedua rumus tersebut ke dalam contoh seperti berikut. Contohnya, misalkan kapal dengan panjang keseluruhan atau length overall 170 meter, di mana berlabuh di perairan dengan kedalaman 25 meter, dengan freeboard kapal atau lambung yang bebas itu 4 meter. Dan kapal sudah berlabuh menggunakan jangkar kanan atau kiri, dan yang telah terarea itu 6 segel di dek. Oke, selanjutnya kita masukkan formulasi menggunakan formulasi yang pertama. Anda perhatikan kembali rumus dengan formulasi pertama, swing circle sama dengan panjang kapal atau length overall plus jumlah segel yang di area ke dalam air itu dirubah menjadi meter, maka harus dikalikan 27,5 meter karena satu segelnya itu sepanjang 27,5 meter. Oke, dimasukkan panjang keseluruhan kapal 170 dan segelnya 6 segel dikalikan 27,5 meter. Selanjutnya 170 ditambah 165 meter, maka hasilnya 335 meter, dan kita konversikan menjadi kabel itu sebanding dengan 1,81 kabel. Selanjutnya, bila kita menggunakan formulasi yang kedua, di mana Anda perhatikan rumusnya jelas berbeda dengan yang rumus pertama. Jadi Anda perhatikan rumus yang kedua untuk swing circle sama dengan length overall atau LOE plus akar dari roots kuadrat dikurangi penambahan antara deep plus freeboard, di mana deep ini kedalaman perairan dan freeboard ini lambung yang bebas. Setelah ditambahkan maka dikuadratkan. Oke, kita aplikasikan ke dalam rumus ini. Panjang 170 meter untuk LOE-nya plus akar dari 6 segel kuadrat dikurangi kedalaman 25 meter plus freeboard 4 meter, nanti dikuadratkan. Dan perlu diingat yang 6 segel ini nanti dirubah menjadi meter. Dan untuk istilah root ini dihitung dari berapa segel yang telah di area ke dalam air. Selanjutnya 170 meter di plus akar dari 165 kuadrat dikurangi 29 kuadrat. Selanjutnya 170 plus akar dari 27.225 dikurangi 841 meter, dan hasilnya selanjutnya 170 meter plus 26.384 meter, nanti langsung kita akarkan, maka hasilnya 170 meter plus 162,4 meter, dan hasil finalnya adalah 332,4 meter. Apabila dikonversikan menjadi kabel, hasilnya 1,79 kabel. Bila Anda perhatikan antara hasil formulasi di yang pertama dengan yang kedua, itu hasilnya hampir sama, di mana yang pertama yang pertama hasilnya untuk swing circle-nya 1,80, sedangkan yang kedua dengan formulasi yang kedua hasilnya 1,79 kabel. Jadi perbedaannya tidak terlalu besar.
Dan perlu Anda perhatikan dan ingat, pelaut rata-rata menggunakan formulasi yang pertama. Selanjutnya, bagaimana dalam pengaplikasiannya di lapangan? Untuk pengaplikasian atau penerapan dalam menggambar swing circle di atas peta, biasanya para pelaut yang berpengalaman maupun nahkoda-nahkoda yang berpengalaman itu ketika menggambar swing circle dari titik di mana posisi jangkar dijatuhkan ke dasar laut hingga buritan, maka sering mereka menambahkan jarak aman atau safety margin itu sejauh 1 kabel, sehingga circle-nya ada 2, di mana circle pertama itu adalah swing circle yang terhitung dari jangkar hingga stern atau buritan, dan circle yang kedua adalah circle yang sudah ditambahi safety margin sejauh 1 kabel dari buritan kapal, sehingga kapal masih ada space ketika ada kemungkinan larat beberapa kabel dan masih dalam toleransi. Oke, seperti itu dalam prakteknya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih untuk subscribe-nya serta like-nya. Jangan lupa Anda bagikan atau Anda share kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di channel yang sama di kesempatan berikutnya.